Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh. Dan di episode kali ini gue akan kembali ngomongin tentang teori konspirasi. Kali ini gue akan membahas tentang 4 teori konspirasi tentang artis yang sebenarnya sudah meninggal tapi dikabarkan sebenarnya masih hidup. Penasaran? So ini dia Ngoceh 30 hari Project Ramadan dari gue Nenek Ika Ashifa. Enjoy! Ya, gue pernah bilang kalau misalkan teori konspirasi itu banyak banget jumlahnya di dunia ini, dari yang beredar dari masa-masa teori konspirasi Illuminati sampai yang terbaru itu teori konspirasi tentang coronavirus. Dan tapi gak semuanya itu banyak diperbincangkan orang. Maksud gue hanya gini, maksudnya ada beberapa teori konspirasi tertentu yang diketahui sama pecinta konspirasi aja gitu. Tapi teori konspirasi yang bakal gue bahas di episode kali ini itu teori konspirasi yang umum, yang walaupun lo bukan seorang pecinta teori konspirasi, bisa jadi lo tahu tentang teori ini. Jadi ada teori konspirasi yang meyakini bahwa beberapa artis meninggal tapi sebenarnya masih hidup. Jadi mereka itu memasukkan kematiannya untuk suatu tujuan tertentu yang masih belum diketahui. Jadi konspirasinya itu di situ kayak menerka-nerka juga kenapa mereka sampai memasukkan kematiannya. Nah, gue akan ngebahas 4 artis yang memasukkan kematiannya yang gue kutip dari 99.co. Nah, gue gak bakal panjang lebar sih ngebahasnya. Maksudnya mungkin hanya sekedar cetek-ceteknya aja gitu. Karena niat gue adalah kalau misalkan ternyata di Project Ramadan tahun ini teori konspirasi itu cukup banyak menarik peminat, gue akan menjadikan ini konten reguler di podcast ngoceh reguler gue gitu kan. So di Project Ramadan ini gue hanya membahas kayak list-list gitu kalau misalkan lo sadar gitu kan, cuman di pas bahasan Bing Liu yang gue kupas secara mendalam. So ya, ini dia 4 konspirasi kisah artis meninggal dunia yang dianggap palsu. Yang pertama ada Michael Jackson. Ini adalah teori konspirasi tentang artis meninggal yang masih hidup yang paling terkenal, yang gue yakin walaupun lu bukan pecinta teori konspirasi pasti lu pernah ngedengar tentang teori ini. Jadi banyak orang, atau mungkin bisa dikatakan hampir kayak 2/5, bukan 2/5-nya, 3/5-nya itu yakin bahwa sebenarnya Michael Jackson belum meninggal. Karena sejak ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 25 Juni 2019 di rumahnya yang berlokasi di Holmby Hills, LA, California, Amerika Serikat, Michael Jackson ini banyak memberikan meninggalnya Michael Jackson itu memberikan banyak keganjilan, baik dari saat ia mendapatkan pertolongan pertama hingga proses pemakamannya. Jadi akhirnya banyak orang yang berdasarkan keganjilan ini percaya bahwa sebenarnya Michael Jackson ini belum meninggal. Dan setelah meninggal pun banyak foto-foto beredar yang kayak memberikan sebuah kabar bahwa Michael Jackson itu masih hidup, karena mirip banget gitu mukanya, gerak-geriknya dan segala macam gitu. Dan inilah yang akhirnya mendorong beberapa orang bahkan sampai membuat sebuah laman gitu, membuat sebuah situs yang kalau teman-teman mau cari bisa cari Michael Jackson not dead.wordpress.com yang mengumpulkan begitu banyak bukti kepalsuan kematian Michael Jackson hingga kini. Jadi kalau yang penasaran bisa kunjungi situs tersebut. Lalu yang kedua ada Elvis Presley. Ya, Elvis Presley dikabarkan kala itu meninggal karena menderita sembelit akut. Ada juga yang percaya bahwa meninggal karena mengidap penyakit jantung akut. Tapi ternyata semua itu akhirnya kayak gimana ya, berubah menjadi sebuah bukan kefanatikan sih, kayak orang percaya bahwa bisa jadi sebenarnya bukan karena 2 penyakit ini meninggalnya, karena setelah dilakukan investigasi ditemukan bahwa dokter pribadi dari Elvis Presley banyak merekomendasikan obat painkiller gitu, dan saat diotopsi pun hasil otopsinya mengemukakan bahwa Elvis Presley tidak meninggal karena 2 penyakit yang barusan gue bilang. Jadi Elvis Presley tidak meninggal, hasil otopsinya dinyatakan bahwa tidak meninggal karena sembelit akut maupun penyakit jantung akut. Nah, di sini teori konspirasinya adalah bisa jadi yang diotopsi ataupun mayat yang dikatakan sebagai mayat Elvis Presley itu bukanlah Elvis Presley-nya, jadi dipalsukan kematiannya. Sebenarnya Elvis Presley nggak meninggal gitu, yang diotopsi dan dinyatakan meninggal itu bukan Elvis Presley, dan Elvis Presley masih hidup sampai saat ini. Banyak yang percaya demikian.
Yang ketiga ada Tupac Shakur. Jadi Tupac Shakur adalah artis rap ternama yang dicurigai memasukkan kabar kematiannya. Kalau gue baca Tupac Shakur itu, gue pribadi sebenarnya belum tahu Tupac Shakur, tapi ini memang maksudnya gue bukan pengikut karyanya ya. Tapi yang dikabarkan adalah Tupac Shakur meninggal karena ditembak. Tapi banyak orang percaya bahwa ia sebenarnya memasukkan kematiannya karena dia pengen kabur ke Kuba untuk bisa menghindar dari status selebritasnya yang berbahaya. Nah, beberapa bukti terkuat yang mendukung teori konspirasi ini adalah yang pertama, orang yang menembak mati Tupac Shakur kan katanya dia meninggal karena ditembak. Nah, yang nembak ini sampai sekarang itu belum ditangkap, belum ditemukan. Lalu yang kedua, Tupac Shakur dikatakan bahwa selalu menggunakan rompi anti peluru. Jadi, kalau misalkan ia memang meninggal karena ditembak, tapi pada saat yang bersamaan dikatakan bahwa ia selalu menggunakan rompi anti peluru, bukankah ini hal yang sangat kontradiksi gitu kan? Jadi banyak orang percaya, bisa jadi sebenarnya memang tidak dibunuh dengan cara ditembak. Lalu yang ketiga, pihak yang telah mengkremasi Tupac Shakur pun diketahui langsung mengundurkan diri sesaat setelahnya. Jadi kenapa nih kok bisa sampai immediately kayak abis melakukan kremasi langsung mengundurkan diri? Apakah mereka menyimpan sebuah rahasia besar tentang kematian Tupac Shakur? Nah, ini masih jadi konspirasi, belum tahu kebenarannya aslinya atau gimana, tapi some people believe kalau misalkan memang Tupac Shakur hanya ingin menghindari tadi kan ancaman-ancaman dari satu selebritasnya untuk pergi ke Kuba dan akhirnya ia memasukkan kematiannya. Lalu yang keempat ada Steve Jobs. Steve Jobs dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan kanker pankreas. Nah, tahun 2018, 7 tahun setelahnya, seorang pengguna Reddit mengunggah sebuah foto yang menunjukkan sosok orang di Mesir yang tampak seperti Steve Jobs. Ia bahkan menuliskan judul bahwa Steve Jobs masih hidup dan bersembunyi di Mesir setelah memasukkan kematiannya. Jadi semenjak foto ini beredar, yang awalnya orang kayak ya udah kalem-kalem aja, tapi di 2018 gitu kan, karena berita ini banyak orang yang akhirnya mencoba mengkomparasikan foto Steve Jobs yang asli dengan foto Steve Jobs yang diunggah sama pengguna Reddit ini. Dan setelah dilihat, kok iya ya, agak mirip. Jadi semenjak saat itu banyak orang yang meyakini teori konspirasi ini bahwa Steve Jobs sebenarnya memasukkan kematiannya. Bahkan media besar seperti The Daily Mail pun percaya akan teori konspirasi yang satu ini. So, itu dia 4 artis yang diduga memasukkan kematiannya. Kabarnya kemarin gue juga sempet nonton di salah satu YouTube channel yang mengatakan bahwa sebenarnya John Lennon juga memasukkan kematiannya. Dan sebenarnya teman-teman ada teori konspirasi lainnya yang mengatakan bahwa sebenarnya orangnya sudah meninggal, tapi yang masih hidup ini ada cloningannya. Jadi mulai Avril Lavigne, Taylor Swift, terus Paul McCartney. Jadi mereka kebalikan dari teori konspirasi satu ini. Kalau misalkan yang tadi gue omongin adalah sebenarnya sudah meninggal tapi ternyata masih hidup, ada teori konspirasi juga yang mengatakan bahwa sebenarnya orangnya sudah meninggal tapi yang masih exist sampai sekarang itu adalah cloningannya, jadi bukan mereka. Biasanya teori konspirasi ini muncul saat seorang artis gitu ya berubah kayak 180 derajat, kayak contohlah Taylor Swift gitu kan, yang dulunya seorang gadis dengan genre lagu country gitu, tiba-tiba masuk ke EDM dan segala macam dan ke pop gitu. Pokoknya kayak berubah kan 180 derajat. Orang mulai menyangka-nyangka bahwa bisa jadi sebenarnya bukan Taylor Swift, jadi bisa jadi Taylor Swift yang asli sudah meninggal dan diganti dengan cloningannya. Jadi banyak banget teori konspirasi yang sebaliknya dari teori konspirasi yang baru gue ngomong. Kalau misalkan tertarik mungkin ntar bisa kita obrolin lebih lanjut ya. Ada juga Avril Lavigne dan Paul McCartney. Gue sempat bahas Paul is Dead, teori konspirasi Paul is Dead di Project Ramadan tahun 2018. Di situ gue bahas dalam banget tentang bahwa sebenarnya Paul McCartney dari The Beatles itu sebenarnya sudah meninggal dunia, dan yang exist sampai sekarang adalah orang yang nge-replace dirinya. Dari mulai yang fotonya, ya pokoknya gitulah, panjang ceritanya kalau misalkan diceritain di sini sayang banget gitu kan. Karena itu teori yang menurut gue seru banget untuk dibahas lebih lanjut. Oke, itu aja untuk teori konspirasi yang satu ini. Ya begitulah serunya jadi orang konspiratif yang apa-apa dibilang apa-apa nggak terlalu bisa nerima gitu kan, dicari tahu, dicocok logi dan segala macam ya. Bebas lah, terserah. Kalau gue sendiri penikmat teori konspirasi sih, karena dengannya balik lagi gue pernah bilang berkali-kali kalau misalkan dengan baca teori konspirasi kayak bisa tahu tentang hal-hal di luar sana yang memang bisa jadi emang terjadi di dunia ini.
Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Sorry kalau ada salah kata. Untuk teman-teman yang dengerinnya di YouTube, tolong bantu like dan komen video ini, terus klik subscribe. Dan teman-teman yang dengerin ini di Spotify, jangan lupa untuk klik mengikuti di podcast Ngoceh. Thank you so much for listening. Sorry kalau ada salah kata. Bye bye. Assalamualaikum.